tapi ngelihat ada sebuah peluang dan kerja keras, akhirnya membuahkan hasil. Ini yang membedakan antara fixed mindset and growth mindset. Yang growth mindset akan berpikir, halo guys, welcome back to my channel bareng gue Julio Explore. Di video kali ini gue pengen ngebahas tentang beberapa hal yang viral kemarin dan gue ketinggalan banget beritanya. Posisi gue lagi di Bali, udah gitu kayak pas gue lihat scroll TikTok, ini masalah apa nih? Masalah Baimong dan kakek-kakek gitu ya, katanya namanya kakek Suhut. Dan ketika gue pelajari, ternyata memang kasusnya adalah ya kalian udah tahu ceritanya, katanya si kakek ini itu ya kurang lebih mengganggu Baimong lah, sampai akhirnya Baimong risih, marah dan lain sebagainya. Udah gitu abis itu kemarin malam tanggal 15 Oktober gue nonton videonya Om Deddy Corbuzier podcast sama Baimong. Udah gitu gue nonton kurang lebih 3/4 video, mungkin di akhir-akhir udah ngebahas soal gosip dan lain sebagainya. Tapi waktu di awal-awal gue memperhatikan pembicaraan antara Om Deddy dan Baimong gitu, dan gue ngelihat konsepnya di sini ternyata banyak banget orang-orang yang memang punya mental itu minta-minta. Gue nggak heran kalau misalnya gue ngeliat dari giveaway, gue ngeliat dari kemarin beberapa hal yang viral yang di Instagram story, bagi-bagi uang dan lain sebagainya. Ternyata banyak banget antusiasme orang-orang yang ingin mendapatkan itu. Bahkan gue pernah ngeliat di salah satu kolom feed Instagram gitu ya, itu komentarnya aja sampai 400.000 komentar. Bayangin, maksudnya mereka ini berharap untuk mendapatkan sesuatu dan yang mereka harapkan adalah uang. Dan gue ngeliat ternyata orang Indonesia ini lebih banyak yang tipe-tipe seperti itu. Dan beda ya sama orang-orang yang nonton video ini. Gue berani jamin kalian bukan tipe orang yang kayak gitu. Karena kalau yang kayak gitu nggak mungkin nonton video Julio Explore, atau nggak mungkin ngikutin channel Julio Explore. Tapi gue ngomong orang-orang yang di luar sana, dan kebanyakan mereka itu punya mental yang minta-minta. Dan gue nggak tahu kenapa mereka berpikir seperti itu. Sedangkan banyak orang yang di luar sana, bahkan di channel-channel YouTube itu yang mengedukasi bagaimana mereka bisa mendapatkan uang, bagaimana mereka bisa berusaha, bagaimana mereka bisa berkarya, dibandingkan cuma sekedar minta-minta, terus rebahan, terus main game, terus nggak produktif dan nggak jelas. Bahkan ya, gue berpikir gini, kalau misalnya gue mengedukasi, gue bikin satu aplikasi yaitu aplikasi Bisa Ekspor yang kalian bisa pelajarin dan kalian bisa ngeliat di daerah kalian tuh ada apa sih sebenarnya, ada komoditas apa sih. Bahkan teman-teman kita yang di daerah yang gue salut banget, mereka nggak minta-minta, mereka nggak ngemis-ngemis, maaf ya, terus mereka nggak minta dikasihani, malah mereka kerja keras, mereka ngelihat di sekitar mereka ada peluang apa. Bahkan di depan mata mereka setiap hari ada salah satu member kami itu ternyata mereka udah bisa ekspor singkong ke Cina. Bayangin, maksudnya dari yang cuman sekedar hal biasa, tapi ngelihat ada sebuah peluang dan kerja keras, akhirnya membuahkan hasil. Ini yang membedakan antara fixed mindset and growth mindset. Yang growth mindset akan berpikir bahwa semuanya butuh proses dan usaha. Fixed mindset ketika orang ngelihat yang lain sukses, dia berpikir emang itu mah udah bakatnya, gua nggak di sana. Nah, gue pengen teman-teman yang nonton video ini atau yang ngikutin channel Julio Explore jangan punya pikiran fixed mindset, karena kalian berpikir akan salah di diri kalian. Gue lahir nggak gini sih, keluarga gue emang susah sih, jadi nggak berkembang dan lain sebagainya. Gue nggak pengen teman-teman atau subscriber gue yang nonton video ini dan ngikutin channel ini tuh punya pemikiran seperti itu. Bahkan gue ngelihat ada sebuah peluang di tengah pandemi seperti ini. Kemarin gue bikin aplikasi sosial dan gue launching, gue press release tanggal 14 gitu ya. Namanya aplikasi untuk kamu, kalian bisa cek gitu ya. Ini sebenarnya aplikasi yang kalian bisa pakai untuk kalian jualan tuh tanpa modal dan lain sebagainya. Dan gue ngelihat kalau misalnya ini teman-teman masih nggak bisa pakai juga, sebenarnya kasihan banget dan sayang banget ngeliatin banyak peluang. Jangan sampai kalian ketinggalan dan sampai teman-teman udah pada maju, kalian cuman kerjaannya nyinyir gitu ya. Karena gue ngelihat kalau kondisinya kemarin seperti Baimong, Om Deddy nanya, dengan konten lu berbagi, ini kan akhirnya bahkan banyak yang terus datang dan minta-minta karena mereka nonton. Terus udah gitu bahkan kalau Baimong cerita, ada orang yang sampai tinggal 3 hari di depan rumahnya gitu ya untuk minta. Dan gue sampai aduh sian banget ya. Udah banyak banget cara yang bisa dipakai, bisnis, kerja tanpa modal tuh banyak banget. Cuman setiap kali dikasih tahu bahwa ekspor bisa lo tanpa modal, nggak mungkin, ngeyel. Akhirnya nggak jadi apa-apa juga. Yang percaya bisa ekspor tanpa modal ya maju-maju aja, ya ekspor-ekspor aja. Bahkan beberapa teman kami omsetnya juga ratusan juta sampai miliaran, ada yang belasan miliar sebulan, bayangin. Mereka yang percaya bahwa ekspor bisa tanpa modal, kalau ditanya
mereka bilang iya beneran tanpa modal. Terus udah gitu kalau misalnya mereka ngomong ke orang-orang, pasti orang-orang yang ngedenger yang punya fixed mindset nge-head, bapaknya kaya sih. Ya serba salah emang. Orang-orang yang punya pemikiran maju ketemu sama orang-orang yang nggak punya pemikiran maju, emang serba salah. Makanya kemarin gue ngeliat di kasus yang beberapa hari kemarin viral, gue ngeliat ternyata ada dua perbedaan antara orang yang memang punya fixed mindset dan growth mindset. Selalu akan ada orang yang nggak mau maju, dan selalu akan ada orang yang mau maju. Makanya udah mulai dari saat ini gue nggak peduli gitu ya. Orang yang mau belajar ekspor dan orang yang mau percaya bahwa ekspor bisa tanpa modal, ya mereka maju-maju aja. Orang yang berpikir kayak, nggak mungkin, susah, itu mah bisa orang tua ketipu, ya sudah nggak apa-apa juga. Gitu, gue juga nggak mau memaksa kalian untuk mikirnya dengan cara yang gue berpikir gitu. Juga gue nggak maksa. Kalau kalian berpikir kayak ekspor susah, ya terserah. Iya terserah ya, kalian berpikir ekspor susah kan jadi susah. Yang percaya gue ekspor gampang dan bisa tanpa modal, ya buktinya juga udah banyak banget yang ekspor tanpa modal gitu. Bahkan gue ngeliat satu aplikasi yang gue buat, ternyata ini bisa ngebantu banyak orang, bisa jualan tanpa modal. Konsepnya adalah dropshipping, produknya adalah skincare yang kemarin gue jual, dan seluruh keuntungannya gue kasih buat kalian. Kalian berpikir gimmick, wah capek dah. Jadi gue berpikir gue udah nggak mau mikirin hal seperti itu. Dan gue kemarin belajar dari podcastnya Om Deddy dan Baim Wong. Baim Wong bilang gue udah nggak mau ngebacain komen-komen hate, gue nggak mau ngebacain komen-komen negatif, karena itu malah jadi nambah beban pikiran. Itu sebabnya gue dan teman-teman gue aja, yang teman-teman komunitas bisa ekspor, yang memang percaya bahwa ekspor itu bisa tanpa modal dan kita bisa ngubah sebuah ekonomi lokal, daerah kita, negara kita dengan cara ekspor, ya udah gue sama mereka aja untuk berkembang dan maju gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang cuma nonton terus kalian nge-head, maaf, kalian juga nggak dapat bagian apa-apa. Bahkan gue ngelihat orang-orang yang punya growth mindset, mereka adalah orang-orang yang akan sukses ke depannya. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas tentang masalah itu, bahwa mental dan mindset itu sangat berperan penting dalam perjalanan kesuksesan setiap manusia. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan semoga teman-teman yang ngikutin Juli Ekspor nggak punya fixed mindset, nggak punya pikiran sinis, nggak punya pikiran yang hate orang selalu. Bahkan mereka punya pemikiran yang maju, gimana caranya berdampak buat banyak orang, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Semoga ini menjadi support dan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk maju dalam hidup ini dan karir kalian. So see you on the next video. Bye-bye.